guys, it's Miss Spinach. Welcome back to Spinach TV. Di video kali ini sesuai dengan requestan dari Azi Punggawa di video aku yang lalu, buku terbaik di 2021, dia request kalau ingin suruh aku merating memakai tier yang ada S dan E. Jadi tahun lalu aku baca 24 buku dan di sini aku bakalan ngerating mereka. Ada 5 pilihan. Jadi di sini ada new favorite yang aku favorit banget, bakal aku rekomendasi ke kalian. Kemudian ada wow, tahap wow ini mungkin yang bakalan aku baca ulang. Yang oke, yang menurut aku biasa-biasa aja. Untuk baca ulang sih tergantung musim dan tergantung mood ya, nggak terlalu gimana-gimana, biasa-biasa aja. Kalau meh itu kayak aku baca sampai habis tapi aku nggak suka gitu. Kalau ew, kalian kalau dengar ew aja udah tahu kan maksudnya gimana, kayak totally bukan cerita yang bisa aku ikuti gitu. But reminder buat kalian, ini semua berdasarkan opini aku. Aku yakin setiap buku itu punya pembacanya masing-masing. Cuman yang aku bilang gak suka di sini karena memang aku kurang cocok aja. Kita langsung lanjut aja di buku yang aku baca dari bulan Januari ya. Di sini tuh aku udah ada bikin kayak gini teman-teman, reading list aku gitu. Aku bikin di Excel. Jadi di sini ada Januari sampai Desember. Di bulan Januari aku cuma baca 1 buku. Jadi di sini ada End of Windy Poplars. Jadi itu ada 8 seri buku teman-teman. Aku udah habisin 7, yang terakhir aku belum punya. Kayaknya sih mau baca digital aja sih. End of Windy Poplars itu aku kasih bintang 4 ya waktu itu. Ini tuh bercerita tentang Anne yang udah jadi kepala sekolah gitu. Perasaan aku pas baca buku ini sih menarik ya, sama seperti buku-buku Anne yang lainnya. Dia ini pinter banget nge-build suatu karakter, menurut aku kayak nyata banget gitu loh. Dan uniknya di End of Windy Poplars ini aku ada ingat satu karakter ya, yang mengingat setiap kemalangan keluarganya. Kemalangan itu maksudnya gimana? Kayak misalnya si kakek meninggalnya karena apa, terus kakek buyutnya meninggal karena apa, kayak semuanya diingat gitu. Dan menurut aku entah kenapa itu mengena di hati dan fun to read sih sebenarnya End of Windy Poplars. Meskipun masih ada banyak banget scene-scene yang menarik, tapi aku lupa karena aku pelupa. Jadi kalau kita lihat di tier list untuk End of Windy Poplar di sini ya, dia aku bakalan taruh dia di wow yang bakalan aku baca ulang. Next, lanjut karena panjang banget videonya. Februari aku nggak ada baca buku. Next Maret ya teman-teman. Maret aku juga baca 1 buku aja. Yang ini Anne House of Dreams. Nah, Anne House of Dreams ini bercerita tentang Anne yang udah menikah sama Gilbert, terus mereka pindah ke rumah impian mereka sesuai dengan judulnya. Dan seperti biasa banyak sekali karakter-karakter yang menarik, dan bahkan buku ini kalau nggak salah aku bacanya itu nangis deh. Bener-bener heartwarming banget, terus kita bisa dibikin sayang gitu sama karakternya. Bukan karakter Anne ya, karakter figuran yang lain gitu. I really enjoy this book, makanya di waktu itu aku kasih bintang 4,5 ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalian harus baca dari awal sampai akhir gitu. Ini kalau nggak salah buku keberapa ya? Anne House of Dream, buku ke-4, 5 I think, 5 mungkin. But anyway, itu nggak terlalu penting. Kalau ini aku kasih dia di depan End of Windy Poplars sih, di bagian wow gitu, karena menurut aku bagus ya, terharu gitu aku bacanya. Lanjut. Wah, ini kayak speedrun ya teman-teman. Bulan April lagi-lagi 1 buku. Oke, ini Anne of Ingleside. Nah, buku yang satu ini. Jadi kalian bisa lihat di covernya ini. Jadi dia punya anak banyak ya teman-teman. Anne of Ingleside, dia ini melahirkan anak paling bungsu dia. Sebenarnya Anne of Ingleside ini dia ini udah pindah ceritanya dari rumah impian mereka ke rumah yang lebih besar karena keluarga mereka itu bertambah lebih banyak gitu kan. Di sini lebih banyak diceritakan anak-anaknya sih teman-teman. Untuk bagian Anne hanya di bagian akhir-akhir gitu kalau nggak salah sih. Iya teman-teman.
Yep. Cuman di bagian akhir-akhir dia fokus ke bagian N doang, sisanya ya ke anak-anak N. Dan kita kayak mencari-cari sosok N di buku ini tuh lumayan sulit ya teman-teman, karena kita kan ikutin perjalanannya dari dia kecil sampai dia nikah, sekarang punya anak lah, malah fokusnya ke anak-anak gitu. Tapi jangan salah, sampai di situ tetap menarik karena kejadian-kejadiannya unik, out of box, dan kita kayak ngikut perjalanan si anak-anak ini loh, bocil-bocil ini. Kita kayak ngerasa ngebaca Anne of Green Gables ulang, cuman yang ini castnya beda orang gitu. Sebenarnya kalau mau jujur aja, semua seri Anne ini aku bakalan baca ulang teman-teman. Cuman kalau best sama enggaknya Anne of Ingleside ini di belakang Anne of Windy Poplars ya. Yang the best memang tetap masih Anne House of Dream gitu. Kita lanjut lagi di bulan selanjutnya. Di sini itu ada bulan Mei, Anne of Rainbow Valley ya. So di Anne of Rainbow Valley, di sini aku sebelumnya bilang kan kalau Anne of Ingleside dia ini kasih liatnya itu semua anak-anak gitu. Anne-nya cuma sedikit. Kalau yang di sini makin sedikit lagi, bakalan muncul keluarga-keluarga baru, bakalan muncul anggota-anggota baru, figuran yang lain, karakter utama yang lain. Di sini castingnya kayaknya yang fokusnya itu benar-benar semuanya ke anak dia gitu. But still I enjoy this book because I just love Anne so much. Di sini aku kasih bintang 4, mirip-mirip sama Anne of Windy Poplar. Ini aneh banget ya, Anne of Ingleside aku kasih 4,2, tapi di belakang Anne of Windy Poplars. Menurut aku kalau dibandingkan gitu, kalau aku perasaan aku sendiri ya, aku lebih suka Anne of Windy Poplars karena lebih fokusnya ke Anne. Nah, untuk Anne of Rainbow Valley ini menurut aku sih gimana ya kalau dibandingkan ya, Ingleside sama Rainbow Valley, aku sih lebih suka Anne of Rainbow Valley ya teman-teman, jujur aja, karena karakter-karakter barunya juga unik gitu. Kita dikenalin sama anak-anak baru gitu, anak-anaknya di gereja ceritanya, anak-anak pendeta. Lanjut. Selesai untuk seri Anne ya. Aduh, jujur aja seri Anne semuanya sih mirip-mirip doang. Kalau mau dibilang sih semuanya bakal aku baca ulang sih. Ini di depan belakang mah cuman yang mana yang menurut aku lebih mengena gitu ceritanya gitu. Sekarang kita lanjut ke bulan apa lagi? Mei ya. Oh, Mei ini aku baca Crazy Rich Asian. Itu bukunya ada di rak buku aku ngambil keluar ya. Crazy Rich Asian, aku entah kenapa kurang suka setting-setting yang lebih modern gitu loh teman-teman. Jadi end of lagi. Crazy Rich Asian aku kurang suka, jujur aja. Biasa-biasa aja. Dan untuk baca ulang atau enggak, I don't think so. Aku rasa enggak ya. Ini aku udah baca ulang 1 kali gara-gara aku beli yang Rich Girlfriend sama Rich People Problems, makanya aku baca ulang yang Crazy Rich Asian, sorry. Tapi ya gitu, kurang suka aku. Gede-gede masuk ke bagian oke aja ya, biasa-biasa aja gitu. Bulan Juni, wow ini lumayan banyak ya. Ini aku baca berapa buku? 8 buku teman-teman, wow. Ini balik lagi ke Lucy Maud Montgomery, pengarang favorit aku di tahun lalu, Emily of New Moon. Ini aku udah sebutin ya di best book I read in 2021, Emily of New Moon salah satunya. Dari awal bab aja kita udah ngerasa terharu dan kita kayak connect langsung loh gitu loh. Kita kayak kenal sama si Emily ini dan kita bisa lebih sayang sama karakternya, kenapa dia marah dan sebagainya. I just enjoy this book a lot. Mungkin karena aku suka yang tipe-tipe kayak gini kali ya, kayak biografi fiksi gitu. Suka banget sama buku satu ini. Di sini aku tulis kasih 4,8 ya teman-teman. Jadi kalian udah tau lah ini masuknya kemana. Dia ini pasti masuk ke new favorite dong. Oke, lanjut lagi. Bulan Juni banyak banget ya. After the Banquet.
Eh, kalian akan melihat aku marah-marah kali ini yang bahas buku ini. After the Banquet ini sebenarnya bukan buku yang ingin aku beli gitu loh. Aku kayaknya mau beli buku lain, cuman saat itu stoknya habis. Makanya pas disuruh mau ganti buku yang mana satu, aku cari yang harganya sama-sama persis gitu lah, kayak mirip-mirip gitu kan. Ya baru deh ketemu After the Banquet ini. Dia itu bercerita tentang perempuan yang punya restoran, terus jatuh cinta sama politikus yang udah pensiun. Aku nggak ngerti sama bukunya, aku nggak ngerti di mana sisi romansa mereka, aku nggak paham alurnya, aku nggak ngerti kenapa dia bisa se-abuse itu sama si cewek. Dia literally cuman seru di satu bagian doang. Aku kira oh it's getting better, aku pikir kayak gitu kan pas aku baca buku ini di satu bagian gitu. Tapi setelah itu kelar gitu kan, aku lanjut baca bukunya, kayak makin kayak udah naik sedikit langsung downhill gitu. Aku sama sekali nggak enjoy baca buku ini, aku nggak rekomendasi ke kalian. It's just not my type of book. Aku nggak paham, habis baca itu kayak ya udah gitu aja. Aku nggak ngerti apa yang aku dapat setelah aku baca buku ini ya, After the Banquet. Tapi untuk cover sih bagus ya teman-teman. After the Banquet ini covernya bagus. Ew. It's just, tapi aku yakin buku ini pasti ada yang suka gitu. Dan kalau kalian misalkan suka dengan buku ini, boleh komentar di bawah. Siapa tahu aku bisa tercerahkan dan mungkin aja aku bakalan baca ulang lagi gitu. Sementara kita masukin ke IU ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Emily Climbs. Oh, lanjutan dari Emily of New Moon. Ini lebih bagus, nggak lebih bagus sih. Kita kayak yang lebih bagus tetap yang pertamanya karena ini trilogi kan. Emily Climbs ini bercerita tentang Emily yang udah mulai dewasa, dia mulai mengejar mimpi-mimpinya, dia kayak ada pertentangan gitu sama mimpinya dari keluarganya, karena rata-rata keluarga si Emily yang baru ini nggak kerja, cewek-ceweknya nggak pernah kerja gitu, tapi dia punya mimpi untuk jadi penulis ya. Lumayan oke untuk buku ini. I still enjoy it karena dia ada buku terakhir gitu ya. Untuk Emily Climbs mana dia? Oke, ini aku taruh dia di bagian wow yang paling pertama teman-teman. Hello, move. Yes, Emily Climbs ya, aku bakal baca ulang. Emily of New Moon tetap the best. Lanjut teman-teman. Emily Quest. Oke, Emily's Quest ini aku bacanya online ya, digital teman-teman. Dan ini bercerita tentang dia udah berkarir, terus dia belum punya pasangan hidup, menggalau ria untuk buku ini. But still I enjoy it karena my ship has sailed ya, pasangan yang aku ship-shipkan akhirnya jalan juga. Seneng banget sih baca buku itu. Sayang banget aku nggak dapet fisik buku ini ya, kalau ada aku bakalan koleksi sih. Gak ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi aku bacanya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau ada bahasa Inggris mungkin aku bakalan beli biar lengkap gitu. Emily's Quest ini lebih better dari Emily Climbs ya. Ini dia Emily Quest paling depan untuk bagian wow yang bakalan aku reread lagi, yang bakalan aku baca ulang lagi gitu. Lanjut, oh The Grand Sophie. Kalau nggak salah ini aku bacanya dalam 1 hari. Yap, bener 1 hari aku baca. Ini tebal juga loh, 552 halaman. Seseru itu teman-teman. Meskipun ceritanya sebenarnya di akhir agak-agak terlalu mepet gitu ya, mau cepet-cepet kelarin. Tapi pendekatan karakternya itu menarik banget menurut aku. Karakter utama kita juga pintar, berani di zamannya. Menurut aku suka banget sama karakter yang kayak gitu. Untuk baca ulang sebenarnya lama-lama sekali boleh lah. Kalau ada buku-buku yang aku masukin ke wow ini pasti bakal aku baca ulang. Kalau The Grand Sophie mungkin mood-moodan, jadi aku bakal masukkan dia ke okay, tapi tentu saja di depan Crazy Rich Asian teman-teman. Ini tuh bercerita tentang si Sophie ini ya,
papanya titipan dia gitu ke kakaknya karena mau cariin suami buat dia. Aku ngerasa kayak buku-buku yang aku baca itu semuanya rata-rata klasik ya teman-teman, kayak gitu tentang keluarga, pernikahan, buku anak-anak gitu. Aku kayaknya enjoynya buku-buku kayak gitu deh kalau dilihat ya. Terus dia bakalan bertandang gitu ya istilahnya ke rumahnya si Charles, kalau nggak salah namanya, nama cowoknya Charles bukan sih ya. Pokoknya si Sophie ini bakalan dititipkan ke keluarga tantenya gitu, ke rumah tantenya. Dan di sana kayak chaos banget pas dia datang gitu, bawa monyet untuk sepupu dia. Kayak hadiahnya aneh gitu, kayak unik banget sih. Georgette Heyer ya pengarangnya. Aku enjoy juga baca karangan si Georgette Heyer. Kalau yang suka baca-baca klasik juga seperti Pride and Prejudice, itu kan boleh coba karangan-karangan dari Georgette Heyer. Selamat tinggal Terelie. Oke, ini 3 ya. Boleh ganti nggak teman-teman? Ini kita kasih 4 aja. 4 yang oke. Menurut aku kenapa ini 4 dari 3 gitu kan? Karena setelah aku baca, aku dapet inti ceritanya, kayak aku jadi tersadarkan gitu, kayak ngerti gitu sistemnya buku bajakan itu gimana. Bercerita tentang anak kuliahan ya, mahasiswa abadi dianya ini. Terus dia benci banget sama orang-orang yang beli buku bajakan, tapi ironisnya dia jagain toko yang jual buku bajakan. Di sini kita bakalan ngelihat dia menjadi penulis. Dia ini penulis yang hebat banget, dia punya bakat gitu ya, nulis artikel gitu kan. Dan ini membuka mata aku sih, karena dulu aku pernah beli buku bajakan. Pas itu aku nggak tahu teman-teman, kenapa buku itu bisa semurah itu. Pas aku beli ternyata kualitas kertasnya itu jelek banget dan bau. Dan pas aku udah beli, pas aku baca, aku baru sadar, wah ternyata buku yang aku beli ini nggak original. Dan aku benci banget buku yang nggak original karena bau banget yang pertama, terus cetakan kualitasnya juga jelek. Bikin aku realize meskipun murah tapi itu ilegal teman-teman, jadi lebih baik enggak. Dan menurut aku pesan moral di buku Selamat Tinggal ini kena banget sih, oke banget. Aku mungkin jarang-jarang lah ya mau baca ulang gitu selain dapat maknanya, tapi recommended sih buku ini ke kalian. Jadi aku bakal masukin dia ke bagian oke. Yang paling you masuk ke you, oke. Terus oke, kita masukin yang Selamat Tinggal by Terelie. Aku recommended sih buku ini ya, bisa membuka pandangan kalian gitu. Nice. Hujan bulan Juni yang aku baca pas di bulan Juni juga. Ada beberapa kalimat sih yang bagus, kayak bikin aku sadar, oh iya ya, bulan Juni memang panas banget. Tapi selebihnya memang kalian bisa lihat rating sendiri lah ya. Aku jujur aja nggak suka sama buku ini. Kenapa? Yang pertama, aku nggak paham sama romance mereka, kenapa mereka bisa saling suka. Aku juga nggak paham perasaan mereka sama sekali. Dan ada beberapa kalimat yang sama sekali tidak friendly gitu. Kalau nggak salah ada bahasa-bahasa yang aku kurang paham tapi nggak ditranslatekan gitu ke bahasa Indonesia. Jadi bacanya itu kayak agak-agak bingung gitu. Terus ada puisi juga yang dituliskan sama karakter utama kita. Ini aku habis baca langsung cari gitu kan, kayak maksud dari puisi itu gimana. Setelah aku baca juga, aku juga nggak paham. Literally baca buku ini meskipun tipis ya, short story ini, aku tetap bingung. Mungkin kalian ada yang baca buku ini, karena menurut aku kayaknya buku ini lumayan terkenal. Jadi kalian boleh jelasin ke bawah ya, sebenarnya buku ini tentang apa. Apakah aku harus baca ulang gitu? Aduh, pokoknya kita masukin dia ke IU ya teman-teman. Mana Hujan Bulan Juni ya, dia masuk ke belakang After the Banquet. After the Banquet aku masih lebih tinggi di atasnya, karena pas baca aku sedikit ngerti gitu sama alurnya, cuman perasaan yang ditangkap nggak ada, nggak bisa relate gitu istilahnya, nggak ngerti, nggak paham. Maaf ya jadi marah-marah. Lanjut, aduh, pains me. Bulan Juli aku baca Rich People Problem. Oh, ini
nggak ada yang istimewa sih sama yang rich people problem, tapi nggak ada terlalu yang mengena gitu. Nah, just not okay for me, sorry. Lanjut, cepet banget ya. Nobody's Boy. Oh, bulan Juli ini temen-temen kayaknya pertama kali YouTube ini dirilis Nobody's Boy, karena kayak nostalgic gitu kan. Nobody's Boy kita masukin ke sini ya, karena aku kayaknya sering banget rekomen ke kalian Nobody's Boy ini tentang anak kecil yang diculik gitu, ditinggalkan di jalanan, kemudian dipungut sama pemotong batu. Suatu hari si pemotong batu ini kayak kecelakaan dan nggak bisa kerja lagi kan, mau nggak mau dia jual si anak yang dipungutnya ini gitu ke pengemis jalanan. Kita bakalan ikutin petualangan si anak ini, Remy. Dia bakalan keliling, dia bakalan diajarkan bermain musik, membaca gitu, sampai menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kayak mengharukan. I love this book, I enjoy it. Ini kayak buku novel pertama yang aku beli. Aku udah pernah ceritain. Oke, udah pernah ceritain sih buku ini. Nanti aku bakalan taruh cards-nya di sini, bisa kalian cek. Recommended. Dia juga ada cetak ulang, teman-teman. Baru-baru ini cetak ulang dan covernya itu bagus banget. Ya, nanti aku pas edit bakal taruh di sini. Nobody's Boy, cover baru, bagus banget. Recommended, segera masukin ke wishlist kalian. Lanjut. Bulan Agustus aku baca 3 buku di sini. Howl's Moving Castle. Sebenarnya pas baca, setelah baca gitu ya, aku kurang paham juga karena kompleks banget ini ceritanya. Howl's Moving Castle aku kasih bintang 3 karena masih ada sisi-sisi yang menurut aku unik. Dan aku belum bisa rekomen ke kalian sih, soalnya aku masih belum dapet feelingnya pas baca buku ini. Aku bakalan baca ulang karena dia ada animasinya, itu salah satu favorit koko aku dan menurut aku juga bagus gitu kan yang dijadiin animasi. Jadi aku bakalan baca buku ini sih, Howl's Moving Castle, tentang penjual topi teman-teman. Terus tiba-tiba disihir sama penyihir gitu, jadi tua, dan dia mencari cara biar bisa lepas gitu kutukan sihirnya ini. Ya, baca ulang sih aku karena aku masih kurang paham gitu. Just an okay book for me. Di belakangnya Selamat Tinggal ya dari Terelie. The Grand Sophie kayaknya lebih bagus dari dia sih. Ini aja di depan Crazy Rich Asian. Yes, aku bakal baca ulang sih ini. Bukan wow ya, oke yang baca ulang ya. Lanjut, Jane Eyre, tentang anak yatim piatu lagi. Ini berapa buku ya yang aku baca, semuanya anak yatim piatu dan rata-rata favorit aku gitu. Tapi berbeda dengan Jane Eyre ini, aku rasa gimana ya, kita ceritaan dulu kali ya. Ini aku udah pernah bikin video reviewnya full gitu, jadi kalian bisa cek juga di atas ini. Jane Eyre ini bercerita tentang anak yatim piatu yang sering dibully gitu sama keluarga yang mengadopsi dia, dan dia dikirim ke sekolah, terus nanti dia bakalan jadi guru. Setelah menjadi guru beberapa tahun gitu, dia bakalan ngelamar di sebuah rumah biar jadi teacher pribadi, guru pribadi gitu kan. Dan dia nanti jatuh cinta sama pemilik dia, majikan dia gitu istilahnya. Mungkin kenapa aku nggak suka sama buku ini ya, karena aku nggak bisa relate sama romance mereka. Umur mereka jaraknya terlalu jauh teman-teman. Yang satu kayaknya mereka bisa jadi bapak anak deh. Jadi menurut aku romance mereka aku kurang paham gitu. But still, untuk build tensionnya, penulisannya itu menurut aku sih oke. Untuk baca ulang atau enggak, kayaknya sih enggak ya teman-teman. Ngeliat mood juga lah. Kita bakal masukin dia ke kolom oke aja ya. Jane Eyre, tapi kabarnya bagus banget ya teman-teman. Pembatas bukunya juga bagus banget. Jane Eyre ini di belakang Howl's Moving Castle tetap lebih bagus dari Crazy Rich Asian. A Lasting People We Meet on Vacation di bulan Agustus, buku terakhir yang aku baca. Ini adalah buku yang aku beli karena covernya. Aku juga ada bikin reviewnya untuk buku ini. Kayaknya rata-rata yang di bulan Juli ke bawah setelah Nobody's Boy ini, rata-rata aku ada bikin videonya.
People We Meet on Vacation ini sebenarnya ceritanya itu agak-agak klise sih, tentang misunderstanding antara dua insan ya. Mereka punya pribadi yang sangat bertolak belakang, tapi entah kenapa cocok gitu. Entah kenapa meskipun beda tapi cocok gitu, paham gak sih? Dan mereka bakalan tiap musim panas, mereka berdua ya, karakter utama kita, si cewek dan si cowok ini bakal menghabiskan musim panas mereka bersama. Terus karena ada suatu kejadian, mereka nggak pernah lagi ngadain acara gini, kayak acara liburan bareng gitu kan. Di sini aku penasaran banget sih sebenarnya masalah mereka itu apa dari awal sampai akhir. Kayak apa sih masalah kalian, padahal kalian balik baik-baik gitu kan. Dan ternyata pas dibaca, oh cuman gitu doang, misunderstand doang. Sama takut sih sebenarnya perasaan mereka sih, tapi ya masuk akal sih alasannya meskipun klise. Rekomendasi atau enggak, ini untuk light reading boleh ya, untuk kalian mau baca-baca santai, ini bisa banget. Bahasa Inggrisnya juga gampang dipahami, jadi kalau kalian yang mau belajar baca buku bahasa Inggris, ini recommended. Baca ulang nggak ya? Yes, baca ulang teman-teman, cuman sayang sekali aku taruh di belakang ya. Yang paling utama tetap Emily Climbs. Kamu letaknya di sini, bagian wow. Light reading ya. Lanjut lagi, bulan September, A Lady in Disguise. Wah, ini menarik banget sih. Ini tentang laki-laki ya, karakter utama kita. Aku lupa namanya teman-teman rata-rata, tapi yang penting karakter utama kita yang cowok ini kayak dipaksa nikah gitu sama lingkungan dia, ya kan. Terus tiba-tiba suatu malam dia nampak seorang cewek gitu bukan jatuh sih, kayak kabur gitu dari rumahnya, dan dia tangkap dia. Ternyata dilihat dari jauh kayak cowok, soalnya rambutnya kayak pendek gitu. Ternyata si cewek, dia ingin bepergian gitu kan ke kota gara-gara dipaksa nikah juga sama keluarganya ceritanya. Dan waktu itu karakter utama kita mabok gitu teman-teman, dan dia ngerasa sebagai gentleman nggak aman seorang perempuan yang masih belum menikah itu bepergian sendiri. Jadi dia tawarin mau nganterin dia gitu ke kota sebelah gitu. Menarik sih, bacaan yang unik, recommended juga buat kalian yang suka bacaan ringan. Lady in Disguise ini tuh di belakang Grand Sophie ya, masih lebih bagus dari House Moving Castle, karena House Moving Castle aku belum paham, kompleks. Lanjut ke The Yellow Wallpaper. Ini aku bacanya digital teman-teman. The Yellow Wallpaper ini tentang perempuan yang depresi setelah melahirkan. Itu ada namanya, aku lupa namanya apa. Terus waktu itu, zaman itu orang-orang kayaknya belum terlalu aware sama mental illness, jadi kata si dokter sih disuruh jangan keluar aja, ditetap suatu ruangan aja. Ruangan itu berwarna kuning gitu ceritanya. Dan makin hari makin sakit gitu karakter utama kita, dan kita bakalan dikasih lihat pemikiran orang yang mentalnya terganggu itu gimana. Benar gak sih bahasanya? Sorry ya kalau misalkan salah. Aku baca ini berulang-ulang kali ya, karena kebetulan ini tuh short stories juga, The Yellow Wallpaper. Kalian bisa cari itu, karena ini klasik juga, kalian boleh baca di internet ya, karena itu legal. Aku baca ulang-ulang, entah kenapa aku nggak terlalu suka gitu sama buku ini. Tapi cuma 38 halaman sih, jadi kalau kalian mau misalkan coba baca ya silakan. Aku sih nggak bakalan baca ulang sih, ya dia. Pertama yang aku baca di tahun lalu. Lanjut ke Frederica. Kalian udah tahu ya, aku udah mention banyak kali soal Frederica ini. My new favorite dude, aku suka banget sama Frederica. Ini aku baca di bulan Oktober ya. Dia ini karyanya Georgette Heyer juga, tentang Frederica, anak sulung yang punya 3 adik laki-laki, 1 adik perempuan. Nah, si adik perempuan ini udah cukup matang usianya. Dia ingin kenalin ke publik gitu biar bisa
dinikahkan gitu, tapi maunya ke kalangan yang lebih atas karena sayang banget adiknya Frederica ini super cantik banget. Jadi dia pergi ke London bawa adik-adiknya, minta bantuan sama sepupu jauh yang bahkan belum pernah ditemui dia untuk dibikinkan pesta dansa untuk si adik. Nah, menariknya Alverstock atau si sepupu jauhnya Frederica ini sama sekali nggak suka dimintain tolong gitu. Bahkan kakaknya sendiri, kakak Alverstock sendiri pas diminta tolong bikinkan pesta ya, problem yang sama itu ditolak. Tapi anehnya pas Frederica minta, dia oke-oke aja, kayak ngapain gitu repot-repot gitu kan bikin pesta buat orang yang sama sekali aku nggak kenal gitu. Itu yang bikin aku tertarik sama buku ini ya. Dan banyak sekali juga kejadian-kejadian yang unik, out of box, idenya selalu fresh ya. Georgette Heyer rata-rata bukunya kayak gitu. Frederica sih nggak usah bingung lagi ya. Namanya juga new favorite, pasti yang paling pertama lah ya, paling depan. Recommended banget buat kalian yang suka sama Pride and Prejudice dan hal romance klasik lainnya. Baca Frederica, masukin ke wishlist kalian sekarang. Oh, Halloween's Party. Halloween's Party ini tentang pembunuhan yang terjadi di saat party Halloween, pesta Halloween. Jadi si korban ini anak-anak ya teman-teman, yang terkenal suka bohong. Dia ini meninggal tenggelam, kepalanya kayak dicelupin ke dalam baskom gitu, mati tenggelam, dan baskomnya itu isinya apel-apel. Nah di sini Hercule Poirot harus mencari siapa pembunuh dari si anak ini yang suka bohong. Karena sebelumnya si anak ini mengaku kalau dia ini pernah melihat pembunuhan. Jadi menariknya di situ sih. Di sini banyak banget sih karakter-karakternya di Halloween's Party. Kalau kalian mau baca sih, aku kurang recommended ya, karena kurang bagus gitu sih sebenarnya. Kayak endingnya agak aneh gitu menurut aku. But still an okay book kalau mau baca ulang atau enggak. Aku rasa sih kayaknya sih nggak baca ulang sih aku Halloween's Party, tapi decent book lah. Kita kasih aja ke Meh ya teman-teman, Meh yang di depan yellow wallpaper. Dia kan nggak usah ngeliatin bintang ya teman-teman. Yang aku lebih pentingin di sini tuh perasaan aku pas membaca buku-buku ini gitu. China Rich Girlfriend kok belum ya? Apakah aku kelewatan? Aku baru sadar kayaknya China Rich Girlfriend belum aku ini ya, keskip ya. Oke, China Rich Girlfriend ini kayaknya udah diceritain belum sih tadi? Kayaknya Rich People Problem deh. Oke, China Rich Girlfriend ini tentang si perempuan Rachel Chu ternyata punya ayah yang super kaya, jadi dia bakal masuk lagi ke dunia yang glamour lagi, lebih glamour dari si pasangan dia ini. Jadi dia bakal adaptasi gitu di Cina. Kayaknya trilogi ini aku kurang suka sih, biasa-biasa aja. Baca ulang atau enggak kayaknya sih enggak juga sih. Kurang suka aku sama buku-buku yang modern gini. Tapi mungkin aja di antara kalian tuh ada gitu yang suka ya. Sorry ya. Tapi ini kurang cocok gitu sama aku. Wah, tinggal 2 terakhir nih. Next, di bulan November aku baca 2 buku. Ini ada Kimi no Na wa yang aku kasih rating 3,5 gitu ya. Siswi perempuan yang bertukar soul sama siswa laki-laki. Yang si cewek ini di kampung desa gitu, kalau yang si cowok ada di Tokyo. Jadi mereka bakalan bertukar gitu jiwanya. Mereka bakalan ngehadapin tantangan sama-sama juga sih. Ya, belum pernah ke Tokyo gitu kan, belum pernah ngafe, jadi lumayan unik sih sebenarnya di awal-awal gitu. Kalau kalian udah nonton, ini aku recommended untuk baca sih. Kalau misalkan kalian kurang paham dengan filmnya, kalau baca ulang atau enggak, kayaknya sih aku gak bakalan baca ulang sih Kimi no Na wa. Aku lebih mau nonton ulang, karena setelah baca buku ini aku belum nonton ulang teman-teman. Karena aku udah paham sama ceritanya, aku lebih prefer nonton karena lebih cepet aja. Meskipun Kimi no Na wa bukunya ini gampang dibaca gitu ya. Kalau nggak salah 1 hari juga nggak sih? Oh, 4 kali duduk, betul lah. 4 kali duduk dalam 1 hari aku kelarin karena tulisannya besar-besar, jadi gampang banget dibaca. Terus untuk alurnya, scene-nya itu sama persis sih, cuman detail-detail kayak perasaan-perasaan karakter lebih banyak digambarkan di dalam buku gitu loh. Kalau di film kan kita harus nebak-nebak
perasaan mereka gimana sih, kadang-kadang meleset gitu kan. Aku lebih prefer nonton sih, karena udah baca bukunya, udah paham gitu kenapa bisa terjadi gitu kan. Kamu di belakang Jane Eyre ya, di situ temen kamu. Next ada Penance, lagi-lagi Penance. Aku juga kayaknya udah banyak sekali mention soal Penance di channel ini. Penance ini bercerita tentang Emily Chan, anak SD yang dibunuh di kamar ganti laki-laki kolam renang sekolahnya. Sebelum dia terbunuh, dia sempat bermain volley dengan 4 anak lainnya yang ternyata mereka ketemu dengan pembunuh si Emily Chan ini. Sayangnya di antara mereka sama sekali nggak ada yang ingat wajah pembunuhnya, jadi kasusnya mentok sampai di situ karena nggak diketahui pembunuhnya itu siapa, ciri-cirinya juga samar-samar jelas gitu, samar-samar nggak jelas. Nah di sini ibu Emily Chan kayak stres gitu sampai ngancem 4 orang anak lainnya. Kalau misalkan kalian gak nangkap pembunuh itu, aku minta ganti rugi. Dan beberapa trauma karena melihat pembunuhan itu, melihat mayat Emily Chan, kayak punya masalah mental masing-masing gitu lah istilahnya, punya trauma masing-masing. Dan di buku Penance ini kita bakalan ngelihat bagaimana cara mereka menghadapi trauma tersebut, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan dunia saat itu gitu kan. Jadi bakalan dikupas satu-satu sampai ketemu pelakunya pembunuh si Emily Chan ini siapa gitu. Aku agak jijik mual pas baca buku ini, merinding sih enggak ya, lebih ke jijik sih sebenarnya pas baca buku Penance ini. Tapi recommended buat kalian yang suka yang kayak genre-genre thriller, misteri gitu, detektif, kalian bisa coba baca buku ini. Meskipun sebenarnya nggak terlalu sulit ya menebak siapa pelakunya karena orangnya nggak banyak gitu. Penulisannya rapi banget untuk buku Penance ini, nggak ada plot hole dari awal sampai akhir, berisi gitu bukunya. Bintang 5. Baca ulang atau enggak aku nggak tahu, tapi ini aku recommended ke kalian karena aku agak-agak geli gitu baca bukunya sebenarnya, meskipun covernya itu bagus, unyu-unyu gitu ya. Aku bakalan taruh dia di belakang Emily of New Moon meskipun bintang 5 dan ini bintang 4,5 atau 8 gitu ya. Tapi aku bakalan baca ulang yang ini, jadi Penance di belakang meskipun bintang 5 gitu. Seperti yang aku bilang, aku ngeratingnya ini berdasarkan perasaan aku saat baca buku ini, sama lah seperti saat aku review mereka kan. Selesai, jadi ini dia new favorite aku, itu ada 4 buku, Frederica, Nobody's Boy, Emily of New Moon, sama Penance. Kemudian ada new favorite Nobody's Boy ini sebenarnya sejak dulu udah favorit aku sih, tapi bintang 5 aku masukin ke atas gitu. Bakalan baca ulang lagi ini soalnya. Untuk ini ada Emily Quest, Emily Climbs, House of Dream, and of Indie Poplars, and Rainbow Valley, and of Ingleside, sama People We Meet on Vacation. 7 buku yang bakalan aku baca ulang lagi. Fix bakalan baca ulang lagi karena bagus banget, cuman sayang sekali nggak masuk ke favorit banget. Lanjut ke bagian yang yang hampir-hampir bagus gitu ya. Ada Selamat Tinggal, The Grand Sophie, Lady in Disguise, House Moving Castle, Jane Eyre, Kimi no Na wa atau Your Name, Crazy Rich Asian, China Rich Girlfriend, sama Rich People Problem. Wah banyak ya untuk bagian Ini yang beberapa aku bakalan baca ulang karena aku kurang paham, dan beberapa yang bakalan tetap di rak buku aku untuk beberapa tahun kedatang baru aku baca ulang. Kemudian kita ada di Meh, yang menurut aku kurang recommended sih ke kalian, meskipun bacanya tapi kurang wow gitu. Ini masuknya ke Meh, tapi untuk yang Yellow Wallpaper ini boleh kalian coba baca sih, siapa tahu kalian suka gitu. Kalau yang Agatha Christie, Halloween Party, aku lebih rekomendasi ke kalian buku yang lain, ada yang lebih bagus gitu dari pengarang satu ini, karena dia ada 80 buku kan. Terus ada yang bagian ya, ada After the Banquet sama Hujan Bulan Juni. I'm so sorry kalau misalkan ada buku yang aku masukin kayak kurang suka gitu, karena menurut aku kurang cocok di aku. Kalau misalkan kalian suka ya di bagian-bagian ini,
Kalian boleh komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng kenapa kalian suka buku ini. Mana tahu aku tercerahkan dan aku mau baca ulang gitu. Dan itulah rating tier list untuk buku-buku yang aku baca tahun lalu. Apakah di antara buku-buku ini ada buku yang sudah kalian baca juga? Kalau iya, boleh komentar di bawah dan gimana pendapat kamu tentang buku tersebut. And yes, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bisa menghibur dan juga membantu kalian semua. I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye.